Jumpa lagi dengan saya Pak Basuki di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, hari ini kita akan membahas sistem produksi usaha jasa. Nah, sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel saya. Kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran atau video-video baru yang saya upload. Seperti itu. Pertama ada A. Ide dan peluang usaha jasa, profesi dan profesionalisme. Nah, ide dan peluang jasa profesi ini dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Jadi di usaha jasa ini kita mengandalkan kreativitas dan inovasi ya. Jadi kita usaha jasa profesi ini kalau di era sekarang sering disebut industri kreatif seperti itu. Jadi industri kreatif memanfaatkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan lapangan kerja melalui daya cipta dan kreasi seseorang. Jadi industri kreatif termasuk salah satu usaha jasa profesi dan profesionalisme itu memanfaatkan kreativitas penggunanya ya. Misalkan membuat musik, membuat aplikasi, membuat game, membuat misalnya Facebook, Twitter, WhatsApp. Nah, itu kan ruang guru, itu kan menggunakan kreativitas dari penciptanya. Nah, kreativitas manusia ini di era sekarang sudah dianggap sebagai sumber daya ekonomi yang punya nilai dan manfaat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Maka dari itu, kita bangsa Indonesia dituntut untuk lebih kreatif. Apalagi kalian siswa-siswi SMA gitu ya. Nah, kreativitasnya harus lebih tinggi dari kami yang sudah usia kerja seperti itu. Nah, dalam industri kreatif digital ini seperti digambar, ini ada sosial media, edukasi, games, musik, software, dan animasi. Jadi kekuatan industri kreatif digital ini ialah industri kreatif yang berbasiskan teknologi sehingga sering disebut digital company. Jadi kemandirian dalam kita menggali ide, memilih potensi produk yang dapat bersaing sehingga produk kita itu bisa bersaing di tingkat lokal maupun global ya. Sehingga keanekaragaman produk yang ada di pasaran kita jadi produk kita, misalnya kita membuat software, membuat game, membuat berbagai macam hal itu punya nilai dan daya saing yang tinggi. Kemudian industri kreatif misalkan di bidang pendidikan ya atau education, kita bisa mengembangkan sistem informasi aplikasi pendidikan, bisa membuat media pembelajaran interaktif, bisa membuat promosi produk, bisa di bidang pariwisata dan budaya. Misalkan kalau sistem informasi aplikasi pendidikan itu kita misalkan membuat untuk universitas-universitas ya, mengembangkan. Jadi kalau kita mau mendaftar di universitas tersebut bisa melalui aplikasi. Kemudian kalau media pembelajaran interaktif contohnya ruang guru ya. Nah, di ruang guru itu media pembelajarannya interaktif. Kemudian promosi produk, misalkan kita mempromosikan buku, mempromosikan software, mempromosikan serial number dari software dan lain sebagainya. Kemudian pariwisata dan budaya. Nah, misalkan kita membuat aplikasi untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia di dunia internasional ya. Nah, budaya Indonesia ini ternyata untuk bangsa Indonesia sendiri ini tidak banyak yang mengenal semua budayanya. Contohnya kemarin di uang pecahan Rp75.000 itu ada gambarnya dikiranya baju adat dari Cina ya. Ternyata itu baju adat dari Kalimantan Utara seperti itu. Kemudian industri games di Indonesia. Jadi industri game di Indonesia ini masih cukup muda, artinya usianya tidak setua dengan yang dari negara maju ya, misalkan dari Eropa atau dari Amerika Serikat.
Tapi developer game yang ada di Indonesia itu sudah punya kualitas dan punya semangat kuat untuk menghasilkan banyak game ya. Nah, jadi game-game kalau kita lihat di Google Play Store ada beberapa yang buatan bangsa kita sendiri. Nah, bagi yang memiliki passion dan hobi yang di bidang game ini kemudian dikembangkan dengan belajar computer science, kemudian memiliki sikap percaya diri, jujur, mandiri, disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab, sehingga kita bisa menghasilkan produk games yang bisa bersaing secara global. Nah, contoh aset atau kemampuan yang kita harus miliki untuk membuat game, yang kita harus mampu membuat desain ya, seperti gambar mobil, gambar environment atau lingkungan sekitar ya, gambar rumah, gambar pohon, gambar hewan, gambar tokoh-tokoh di game tersebut. Kemudian ada juga gambar tiga dimensi ya. Nah, game-game yang sekarang itu banyak menggunakan teknologi 3 dimensi sehingga lebih tampak realitanya ya, seperti contohnya PUBG, seperti contohnya Warcraft dan lain sebagainya, itu menggunakan teknologi 3D. Kemudian ada industri kreatif digital dalam pengembangan animasi. Jadi ini peluang animasi ini merupakan peluang pasar di banyak sektor ya. Nah, faktor-faktor dalam kita membuat animasi ada pembuatan karakter, lalu teknologi perfilman, kemudian kemampuan inovasi dan kreativitas kita, kemampuan kita membuat cerita di animasi tersebut, kemudian infrastruktur dari studio untuk membuat gambar, kemudian komputer untuk menjalankannya sampai tenaga kerja, lalu menguasai jaringan pemasaran dan produksi ya. Jadi aplikasi kita, animasi kita itu setelah jadi ya harus bisa dipasarkan, atau misalkan televisi di Indonesia harus mau membelinya, seperti itu. Kemudian industri kreatif lain di bidang musik, software, dan medsos juga mulai berkembang ya di Indonesia. Walaupun misalkan medsos banyak yang masih menggunakan produk luar ya, seperti Facebook, Instagram, Twitter. Jadi medsos yang produk dalam negeri kurang terkenal, seperti itu. Kemudian B, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Jadi sumber daya manusia pelaku usaha jasa profesi ini harus punya persyaratan sesuai sektor yang dibutuhkan jasa tersebut. Nah, persyaratan kompetensi kerja atau keahlian itu perlu dikembangkan oleh seorang profesional ya. Jadi kompetensi atau keahlian kerja yang harus dikembangkan, yang pertama ada kompetensi personal. Itu ada emotional stability atau kestabilan emosi, self management, bagaimana kita mengatur diri sendiri, kemudian orientation towards works. Jadi orientasinya kita itu untuk bekerja saat di jam kerja. Banyak karyawan di jam kerja malah main game, malah YouTube, malah chattingan, itu banyak ya, seperti itu. Kemudian ada kompetensi personal. Personal tadi sudah. Kemudian yang kedua ada kompetensi sosial, capability for communication and teamwork. Jadi kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim. Jadi kalian yang masih belum bisa bekerja sama ya mulai latihlah sejak dini ya untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena di dunia kerja kita banyak itu pekerjaan yang membutuhkan kerja sama tim. Jadi kita harus bisa kerjasama dengan berbagai macam orang. Kemudian ada kompetensi teknis, ada subject related skill. Jadi keahlian yang sesuai dengan pekerjaannya. Kan banyak sekarang lulusan sarjana itu dia bekerjanya tidak sesuai dengan jurusannya. Kan berarti kemampuannya tidak sesuai dengan pekerjaan yang dia kerjakan saat ini, seperti itu. Kemudian ada yang keempat yaitu kompetensi metodologi.
ada analisis, cara kita menganalisa suatu hal, suatu masalah, kemudian planning, perencanaan kita, kemudian abstract thinking, berpikir abstrak. Jadi dari satu ide kita harus bisa mengembangkannya menjadi berbagai macam, itu membutuhkan abstract thinking ya. Kemudian ada implementation and control, bagaimana kita mengimplementasikan ide kita di lapangan, dan bagaimana kita mengontrol atau mengatur orang yang mengerjakan ide itu agar sesuai dengan hasil yang kita rencanakan. Kemudian information, bagaimana kita mencari informasi, sumber-sumber untuk agar ide kita bisa muncul ya. Itu membutuhkan keahlian juga. Kemudian keterampilan bekerja yang perlu dikembangkan oleh profesional. Yang pertama, komunikasi. Jadi komunikasi ini kontribusinya produktif dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan. Jadi misalkan seorang profesional itu memiliki usaha ya, dia akan punya karyawan dan dia pasti akan punya pelanggan. Bila dia profesional itu pandai berkomunikasi, maka hubungan dengan karyawannya akan harmonis ya. Kan banyak kita temui di dunia kerja itu hubungan antara karyawan dengan bos atau profesionalnya itu kurang baik, karena bosnya komunikasinya tidak jelas atau suka marah-marah. Bagi pelanggan ya, bos itu atau profesional itu kadang banyak yang tidak bisa mengatur emosi, sehingga sama pelanggannya ya seenaknya sendiri. Nah itu nanti kan pelanggannya akan kapok ya menggunakan usaha atau jasanya itu. Kemudian yang kedua, teamwork atau kerjasama, nanti berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. Jadi kerjasama, kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain meskipun orang itu menyebalkan atau ya pokoknya tidak suka diajak bekerja sama. Bagaimana caranya kita harus bisa membuat orang tersebut bisa bekerja dengan baik, bisa dengan motivasi atau didekati seperti itu. Kemudian hasil kerja, jadi kalau kerja sama timnya bagus, hasil kerjanya pasti baik. Sedangkan kalau kerja sama timnya buruk, maka pekerjaan itu tidak akan selesai-selesai. Kemudian yang ketiga, problem solving, nanti berkontribusi produktif terhadap hasil guna. Kita kalau mampu memecahkan masalah, misalkan masalah yang kita temui di usaha atau produk usaha kita, maka produk kita itu akan berhasil ya, memiliki hasil guna. Sedangkan bila masalahnya itu tidak selesai, ya produk kita tidak akan berhasil. Kemudian yang keempat, inisiatif dan enterprise, itu berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif ya. Jadi kita harus punya inisiatif, punya ide-ide, dan enterprise itu kita bisa berpikir jauh ke depan ya, sehingga produk yang kita hasilkan itu bisa melampaui zamannya, atau bisa merupakan penemuan baru yang bisa digunakan di waktu yang panjang. Kemudian kelima, self management yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja. Jadi bila seorang profesional itu mampu mengatur atau memanage dirinya dengan baik, maka karyawan atau pekerja yang bekerja dengan kita itu akan puas dan bertumbuh ya. Jadi kepuasan itu misalkan karyawan kita kalau tidak tahu kita ajari, lalu karyawan yang berprestasi kita sekolahkan, kita beli reward. Jadi kan kemampuan karyawan yang bekerja pada kita semakin lama semakin ahli, semakin pintar, sehingga melayani konsumen dengan semakin baik. Lalu yang keenam, belajar. Profesional harus bisa belajar, nanti kontribusinya untuk peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. Menjadi seorang profesional bukan berarti kita berhenti belajar ya. Profesional yang mau belajar hal-hal baru, maka usahanya akan ekspansi atau meluas ya, dari satu jenis usaha jadi banyak jenis usaha, pekerjaannya semakin banyak, kemudian operasi perusahaannya juga semakin meningkat seperti itu.
Kemudian keterampilan yang ketujuh yaitu teknologi. Nanti berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Jadi kita akan menggunakan teknologi yang lebih baru di perusahaan kita atau di usaha kita, maka hasil kerjanya akan selesai lebih cepat dan lebih baik, seperti itu. Misalkan kita punya usaha ban mobil ya. Jadi ban mobil itu kalau dikerjakan dengan mesin-mesin yang misalkan manual gitu ya, sehari hanya memproduksi 100 buah ban. Nah, dengan kita menggunakan teknologi robotik, otomatisasi, kita bisa menghasilkan 200 buah ban. Jadi dengan teknologi kita bisa meningkatkan produksi 100% atau 2 kali lipat. Nah, seperti itu contohnya. Atau misalkan kita punya usaha jahit ya, usaha jahit kita punya mesin jahitnya manual. Nah, mesin jahit manual untuk satu baju mungkin butuh waktu 2 jam misalkan. Nah, kemudian kita memberi pekerja kita dengan mesin jahit otomatis bisa memangkas waktu sampai 50%. Jadi dalam 1 jam bisa menghasilkan 2 baju, seperti itu misalkan. Kemudian sumber daya manusia yang dibutuhkan di usaha jasa profesi yang sikapnya profesional, diantaranya contohnya profesi bidan. Jadi bidan itu sebagai profesi yang mendampingi ibu menghadapi persalinan sehingga ibu dan bayi selamat. Jadi seorang bidan dikatakan berhasil bila ibu dan bayinya selamat, hidup, dan dalam keadaan sehat ya. Kemudian Ikatan Bidan Indonesia atau IBI menetapkan bidan Indonesia ialah seorang perempuan. Jadi yang laki-laki tidak boleh menjadi bidan. Yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi lisensi untuk menjalankan praktek kebidanan. Kemudian tugas bidan ya, jadi bidan itu bekerja sebagai mitra perempuan dalam memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil. Jadi selama masa hamil itu kita kalau periksa tidak harus ke dokter atau dokter kandungan ya. Bisa juga kita memeriksakan kehamilan itu ke bidan ya. Nah, nanti di bidan akan diberitahukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan saat hamil, dukungan-dukungan apa, harus mengonsumsi apa, terus memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat untuk menjaga kehamilannya. Misalkan di trimester pertama tidak boleh terlalu lelah, kemudian bepergiannya boleh di trimester kedua, kemudian trimester ketiga tidak boleh bepergian lagi menggunakan pesawat terbang, seperti itu misalkan. Dan masa persalinan, jadi membantu ibu hamil pada saat melahirkan ya, melahirkan terutama melahirkan normal. Kalau tidak bisa dengan cara normal atau harus operasi sesar, harus dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Kemudian masa nifas. Jadi masa nifas itu setelah ibu melahirkan ya. Jadi dia masih mengeluarkan darah terus dari jalan lahirnya ya, baik kelahiran normal maupun kelahiran sesar, itu pasti mengalami masa nifas. Masa nifas itu bisa 1 bulan, bisa beberapa bulan ya, 3 bulan, 4 bulan, tergantung ya dari si ibu tersebut. Biasa kalau operasi sesar itu masa nifasnya lebih lama, seperti itu. Kemudian bertugas memimpin persalinan ya. Jadi bidan itu memimpin para perawat untuk membantu ibu hamil melahirkan secara normal ya. Jadi para perawat itu dipimpin seorang bidan. Kemudian memberikan asuhan bayi yang baru lahir, mencakup upaya pencegahan. Jadi dia memberikan asuhan ya, misalkan bayi lahir itu dia langsung memotong tali pusar, kemudian tali pusarnya diikat,
kemudian dibersihkan ya tubuh bayinya dari air ketuban, kemudian dibungkus dengan kain agar hangat bayinya. Kemudian juga melakukan penjahitan di jalan lahir itu ya, itu dilakukan oleh bidan juga. Kemudian promosi persalinan normal. Nah, di era modern ini banyak ibu-ibu yang memilih sesar ya dengan berbagai macam alasan, misalkan takut sakit, takut dijahit jalan lahirnya, mau memuaskan suami dan lain sebagainya. Padahal kalau tidak perlu operasi sesar, melahirkan normal lebih banyak itu ya kelebihannya sebetulnya. Jadi kelebihan persalinan normal itu lebih terjangkau, kemudian juga masa pemulihannya lebih cepat daripada operasi sesar. Kemudian kalau di operasi sesar itu sebetulnya komplikasi untuk ibu dan anak itu lebih tinggi daripada persalinan normal. Kemudian persalinan normal itu bisa melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi setelah lahir langsung bisa bayi diserahkan ke ibunya untuk mencari puting susu untuk menyusui seperti itu. Nah, kalau operasi sesar tidak bisa seperti itu. Ibunya harus memulihkan diri dulu dari bius, nah, jadi tidak bisa langsung disusui ya. Baru esoknya sehari gitu baru bayinya bisa dibawa ke ibunya untuk disusui. Kemudian kadang kita dengan operasi sesar itu si ibu kesulitan mengeluarkan ASI di waktu awalnya seperti itu ya. Karena memang hormonnya beda ya. Kalau hormonnya kita melahirkan normal itu merangsang keluarnya dari ASI ya. Beda dengan sesar karena dengan bios dan berbagai hal kadang ASInya itu jadi telat atau sulit keluar. Nah, itu beberapa contoh kelebihan persalinan normal. Kemudian deteksi komplikasi pada ibu dan anak. Misalkan ibu ini mengalami kelainan, misalkan darah nifasnya tidak berhenti-berhenti atau lukanya tidak kunjung sembuh, atau misalkan ada kegawat daruratan, misalkan tekanan darah ibunya itu tiba-tiba melonjak tinggi atau eklamsia, itu bidan mengerti itu. Kemudian anak misalkan bayinya lahir kuning atau bayinya lahirnya tidak menangis atau ada hal-hal tidak normal lainnya, bidan mengerti itu dan bisa memberikan penanganan awal ya seperti itu. Kemudian akses bantuan medis. Jadi di daerah-daerah di Indonesia yang tidak ada dokternya ya, di desa itu cuma ada bidan. Bidan itu sebetulnya bisa mengobati orang sakit juga ya. Jadi mengerti obat-obatan. Jadi misalnya kalau kita sakit flu, batuk, pilek, demam, bisa berobat ke bidan. Sebetulnya seperti itu. Kemudian tindakan darurat. Jadi bidan juga bisa menolong pada pasien gawat darurat ya. Misalkan pasien yang terluka, butuh dijahit, atau mengalami serangan jantung, itu bidan bisa melakukan tindakan gawat darurat untuk menyelamatkan pasien tersebut. Kemudian juga konseling dan pendidikan kesehatan keluarga dan masyarakat ya. Jadi dengan bidan kita bisa berkonsultasi ya, konseling bagaimana psikologis ibu hamil menghadapi persalinan, menghadapi anak yang nangis terus. Kan ibu setelah melahirkan kan banyak yang kurang tidur. Kemudian pendidikan kesehatan keluarga dan masyarakat, misalkan pentingnya sanitasi, pentingnya adanya WC yang bersih, jadi buang air besarnya tidak di kebun atau di sungai. Pendidikan kesehatan itu terutama di daerah terpencil atau daerah belum maju juga bisa dilakukan oleh bidan. Kemudian profesi selanjutnya ada profesi aircraft engineer.
Nah, sektor perhubungan udara itu banyak membutuhkan tenaga terampil di bidang jasa perawatan, perbaikan pesawat, jasa layanan kargo dan logistik. Kemudian juga ditunjang dengan adanya pusat desain pesawat atau desain center. Nah, desain center itu adanya di pabrik pesawat terbang ya. Misalkan Indonesia patut berbangga dulu pertama kali di ASEAN yang punya pabrik pesawat yaitu IPTN atau PTDI. Jadi memiliki desain center. Kemudian juga ada maintenance center. Maintenance center ini untuk perawatan pesawat terbang ya. Indonesia juga ada yaitu Garuda Maintenance Facility atau GMF. Kalau dulu juga ada Merpati Maintenance Facility, tapi karena Merpati bangkrut, jadi pusat perawatan pesawatnya juga tutup. Jadi ini membuka peluang bagi kalian generasi muda untuk belajar dan memiliki pengalaman di dalamnya dan bisa berprofesi di bidang maintenance atau perawatan. Kemudian mendesain pesawat, meneruskan cita-citanya Pak Habibie ya, dengan berbagai keragaman tipe dan bodi pesawat. Jadi tipe pesawat ada pesawat penumpang, ada pesawat kargo, ada pesawat khusus militer, ada pesawat tempur, pesawat pembom. Kemudian bodi pesawat ada yang wide body, ada yang bodi tunggal dan berbagai macam. Kemudian tugas aircraft engineer dia melakukan perawatan pada pesawat sesuai dengan maintenance specification atau MANSPEC ya. MANSPEC ini sebagai data spesifikasi yang dibuat oleh perusahaan pembuat pesawat yang menuntun cara perawatan sesuai standar yang berlaku. Jadi perawatan pesawat itu bisa dibagi beberapa kategori. Yang pertama ada daily check atau inspeksi harian. Jadi setiap hari itu pesawat harus dicek kondisinya, seperti kondisi mesinnya, jumlah olinya, kemudian bodi dari pesawat, apakah terdapat retak, apakah terdapat penyok, apakah paku kelingnya ada yang lepas. Kemudian tekanan ban. Pesawat itu bannya juga berisi angin ya, jadi harus setiap hari dicek tekanan anginnya. Kemudian landing gear atau roda pendarat pesawat itu ada yang fixed atau tetap dan ada yang retractable atau bisa dilipat. Nah itu ya dicek kondisinya, kemudian remnya, kampas remnya apakah masih cukup tebal, kemudian kondisi bannya apakah alurnya masih cukup tebal. Kemudian yang kedua transit check, yaitu setiap transit melakukan inspeksi yaitu melihat kondisi general pesawat. Misal kita dari Jogja mau terbang ke Sulawesi Selatan ke Makassar gitu ya. Kita transit di Jakarta. Nah, di Jakarta itu kita transit ya kadang sejam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah, di saat transit di Jakarta itu pesawatnya parkir dilakukan inspeksi ya atau pengecekan ya. Kondisinya apakah ada ketidaknormalan di mesin, di bodi pesawat, kemudian apakah ada pesawat menabrak burung atau hal yang lain, ada kerusakan seperti itu dicek. Kemudian yang ketiga ada weekly check atau pengecekan mingguan. Jadi mengecek kondisi pesawat berkala setiap minggu sekali. Jadi kondisi dari wing atau sayap. Apakah sayap mengalami retak, apakah sambungan antara sayap dengan bodi itu masih kokoh. Kemudian pintu pesawat, apakah pintu pesawat bisa terkunci dengan baik, apakah pintu pesawat mudah dibuka, apakah pintu pesawat dalam kondisi bagus. Kemudian wheel well atau kondisi seputar roda pendaratan. Jadi dari ketebalan roda tersebut, kondisi roda atau bannya itu apakah ada retakan, jadi perlu diganti, atau apakah kondisi remnya itu sudah tidak baik, atau
ada kebocoran hidrolik dari rem atau dari suspensi, nah, itu semuanya dicek secara mingguan atau weekly check. Kemudian yang keempat ada E-check, yaitu inspeksi setiap 250 jam terbang untuk dinyatakan saat itu layak terbang ya. Meliputi servicing engine, nah, yaitu servicing engine oil, kita mengganti oli mesin dari mesin pesawat terbang tersebut. Terus ada pengecekan CSD atau constant speed driver, yaitu alat untuk menunjukkan kecepatan pesawat tersebut di udara ya, biasanya satuannya knot. Kemudian generator, nah, generator ini alat penghasil kelistrikan di pesawat. Biasa generator ini menjadi satu dengan mesin ya. Jadi kalau pesawat bermesin tunggal atau mesin satu, generatornya ada dua. Kalau pesawat mesinnya dua, generatornya ada tiga. Kalau pesawat mesinnya 3, generatornya ada 4, dan pesawat bermesin 4, generatornya ada 5. Kemudian IDG atau Integrated Drive Generator, yaitu sebuah alat untuk mengatur kerja dari generator ya, karena generator di pesawat ada beberapa macam, pasti lebih dari satu, maka diintegrasikan kinerjanya. Misalkan untuk kelistrikan generator A, untuk pendinginan kabin atau lampu di kabin generator B, seperti itu. Kemudian lubrikasi atau pelumasan di bagian wing atau sayap, meliputi leading edge flap atau flap bagian depan dan trailing edge flap atau flap di bagian belakang ya. Jadi flap itu bagian pesawat yang membuka pada saat pesawat mau mendarat ataupun tinggal landas. Nah, bagi yang pernah naik pesawat kemudian duduknya di dekat sayap, kita bisa melihat ini ya, flap ini ya. Jadi setiap pesawat mau mendarat atau mau terbang, nah itu pasti ada bagian sayap yang membuka, itu namanya ialah flap. Kemudian ada lubrikasi ekor pesawat atau tail ya. Tail atau ekor meliputi horizontal stabilizer. Jadi horizontal stabilizer itu sayap kecil yang ada di ekor pesawat. Nah, itu namanya horizontal stabilizer atau mengatur keseimbangan horizontal ya. Jadi untuk menaikkan pesawat ke atas ke bawah menggunakan sayap kecil yang disebut horizontal stabilizer itu. Kemudian ada sirip tegak atau rudder. Nah, sirip tegaknya di ekor pesawat. Nah, biasanya untuk pesawat komersial ada satu sirip tegaknya, pesawat tempur ada yang dua, ada yang ya tergantung desainnya. Kemudian selama servicing engine juga dilakukan borescope inspection. Jadi borescope itu sebuah alat berbentuk selang kecil yang di ujung alat itu ada kameranya ya. Jadi dengan alat borescope ini kita bisa menengok ke celah-celah sempit tanpa perlu membongkarnya. Nah, biasa kita membuka sebuah baut, kemudian borescope-nya kita masukkan lewat situ untuk melihat kondisi komponen internal di dalam. Ini di dalam mesin pesawat, seperti kompresornya, kemudian combustion chamber atau ruang bakar, dan turbine blade. Nah, ini di pesawat yang bermesin turbin ya, atau bermesin jet. Kemudian yang kelima ada C-check, yaitu inspeksi setiap 10 kali dari A-check, yaitu tiap 2500 jam terbang, meliputi pengecekan bearing. Jadi bearing ini bisa kita lihat contohnya di sepeda atau di motor kita ya. Itu komponen yang di tengah roda. Jadi dia bisa membuat roda itu berputar tapi poros dan suspensinya tetap diam. Nah, itu pasti menggunakan bearing. Nah, bearing ini digunakan di semua hal ya di pesawat, mulai dari engsel pintu, dari flap, dari tail, dari rudder, itu semua ada bearingnya. Kemudian flight control, nah, untuk pesawat memiringkan diri itu menggunakan sayap. Kemudian yang di belakang rudal sama horizontal stabilizer.
Kemudian engine mounting. Jadi engine mounting ini tempat menempelnya mesin pesawat ke sayap ya. Jadi engine mounting atau dudukan mesin itu biasa terbuat dari karet khusus ya, yang lama-lama akan mengalami getas dan perlu diganti. Jadi kalau engine mounting ini meredam getaran ya. Jadi kalau engine mountingnya rusak, maka getaran itu bisa diteruskan ke penumpang. Mobil atau motor juga menggunakan engine mounting juga. Kemudian yang keenam ada overhaul, yaitu melakukan pengecekan 10 kali dari C-check, meliputi pelepasan dan assembling. Jadi kita membongkar pesawat secara total, setelah selesai kita assembling atau merakit kembali pesawat tersebut. Mulai flight control, bagian sayapnya semuanya dilepas, kemudian mesin juga dibongkar, air circular machine atau ACM, yaitu alat untuk mensirkulasikan udara di kokpit atau di kabin penumpang ya. Nah, seperti kita tahu pesawat kan terbang di ketinggian tinggi. Semakin tinggi ketinggian maka kadar oksigen semakin rendah ya. Maka kita memerlukan ACM ini untuk membuat tekanan dan membuat tekanan yang manusia jadi bisa untuk tetap terjaga ya, tidak pingsan, dan untuk memasok oksigen menggunakan ACM ini. Kemudian ada auxiliary power unit atau APU. Nah, ini letaknya di ekor pesawat ya. Jadi kalau kita lihat pesawat di bandara itu, pesawat komersil pasti mengeluarkan gas atau jet pendorongnya itu, kita kalau perhatikan di ekor juga mengeluarkan jet pendorong. Nah, itu mesin turbin kecil sebagai APU atau auxiliary power unit ya. Jadi itu gunanya untuk memasok kelistrikan di pesawat. Kemudian cargo floor, lantai kargo atau barang. Kemudian passenger floor, lantai penumpang dilepas semua untuk melihat adanya korosi atau keretaan ya. Nah, pesawat kan terbang dia menghadapi gaya dan getaran yang tinggi dari angin, dari tekanan udara, maka dia banyak mengalami keretakan. Nah, keretakannya setelah sampai kedalaman atau titik tertentu, maka pesawat itu harus di repair ya, atau mungkin tidak boleh terbang lagi. Nah, perawatan pesawat ini disesuaikan dengan Aircraft Maintenance Manual Book dan keterampilan dari membaca wiring diagram manual ya. Jadi Aircraft Maintenance Manual Book itu tiap pesawat berbeda. Nah, misalkan dulu saya pernah magang atau kerja praktek di Skatek 043 ya. Nah, itu ada pesawat Bravo, ada pesawat T34, ada pesawat KT1. Yang paling tipis itu maintenance manual booknya T34 ya. T34 Charlie itu paling tipis karena paling tua. Kemudian selanjutnya lebih tebal ada Bravo, dan yang terbaru KT1 Wongbi dari Korea itu aircraft maintenance manual booknya paling tebal ya. Seperti itu. Kemudian ada wiring diagram manual, jadi diagram atau pemetaan dari perkabelan sistem kelistrikan di pesawat ya. Jadi kita harus mampu membacanya. Kemudian cara kita berkarir di dunia penerbangan, jadi setelah kalian nanti lulus dari SMA atau SMK, kalian dapat melanjutkan ke sekolah penerbangan yang diakui pemerintah. Dalam bidang ada keahlian pilot, flight operation officer, avionik, airframe, power plant, logistik dan kargo, tiketing, jasa pelayanan penumpang dan pesawat. Jadi sekolah penerbangan yang dimiliki negeri itu yang di PLPP Curug ya. Nah, di sana sekolahnya negeri, tapi ya saingannya banyak, dan di sana biayanya terjangkau atau ada beasiswanya. Biasa ya pilot-pilot lulusan sana ya udah di-booking oleh maskapai seperti Garuda, Lion Air gitu ya. Kemudian flight operation officer itu
ya kru-kru atau petugas yang bekerja di bandara ya. Ada petugas pemadam, ada petugas yang mengoperasikan garbarata, ada petugas yang mengoperasikan kargo, mengantar kargo atau barang ke dalam pesawat dan mengeluarkannya, ada petugas di bagian X-ray dan macam-macam. Itu flight operation officer. Ada yang bertugas memarkirkan pesawat juga. Kemudian avionik, ahli pada instrumen-instrumen yang ada di pesawat. Jadi bila pesawatnya instrumennya rusak, bisa diperbaiki oleh ahli avionik. Kemudian airframe power plant, yaitu profesional yang mengerti airframe itu rangka pesawat atau bodi bentuk tubuh pesawat, dan power plant atau energi yang menggerakkan pesawat atau mesinnya. Kemudian bagian logistik dan kargo, ya barang-barang, komponen spare part, kemudian barang-barang penumpang. Kemudian bagian tiketing, penjualan tiket. Dia ada jasa pelayanan penumpang pesawat dari pramugari, pramugara. Kemudian jasa catering, jasa sanitasi ya, yang menyedot untuk WC atau septic tank dari pesawat itu disedot, ada jasa pelayanannya. Sekarang sekolah pramugari banyak ya, yang swasta itu juga banyak. Lalu syarat menjadi aircraft engineer, yaitu seorang profesional harus memiliki atau mempunyai beberapa lesson ya, atau sertifikat untuk menjadi aircraft engineer. Sertifikatnya berupa AMEL atau Aircraft Maintenance Engineer Lesson. Di antaranya ada basic lesson, kemudian type rating sesuai dengan jenis pesawatnya ya. Ada type rating untuk Airbus A320, A330, Boeing 737-800ER atau jenis pesawat-pesawat lain. Misalkan type rating untuk Sukhoi 30 dengan Sukhoi 35 itu udah berbeda ya. Kemudian type rating untuk F-16 tipe A, B dengan F-16 Viper atau Block 50 itu ya sudah beda type ratingnya. Harus punya lesson lagi untuk melakukan perawatan. Kemudian juga harus paham, memiliki pengalaman dalam perawatan pesawat, baik di bidang avionik atau perawatan bagian instrumentasi dan kelistrikan pesawat, maupun engine and frame atau mesin dan badan pesawat. Kemudian profesi yang ketiga ada profesi auditor atau akuntan publik. Jadi profesi ini secara independen memberikan jasa penjaminan dan jasa bukan penjaminan. Nah, jasa penjaminan ini merupakan jasa profesional independen untuk meningkatkan informasi bagi pengambil keputusan yang diperlukan kehandalan dan relevansi sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Misalkan sebuah perusahaan dalam bentuk PT ya, tiap setahun sekali kan ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu membutuhkan seorang auditor atau akuntan publik yang netral, profesional untuk mengaudit keuangan perusahaan tersebut ya. Jadi kita tahu perusahaan tersebut apakah ada penyelewengan, apakah rugi atau apakah untung, sehingga kita bisa menentukan jajaran direksi di PT tersebut terus atau perlu diganti, seperti itu. Jadi yang mengambil keputusan ini para pemegang saham. Kemudian profesional auditor dan akuntan publik ini harus independen ya berkaitan informasi yang diperiksa. Jadi tidak boleh memihak di salah satu pihak. Kemudian jasa yang bisa diberikan akuntan publik ada jasa pemeringkatan TV, jasa pengujian produk oleh organisasi konsumen, jasa penjaminan atas informasi pengaksesan website, jasa atestasi atau menerbitkan laporan tertulis yang merupakan kesimpulan kehandalan pernyataan tertulis yang dibuat pihak lain.
Misalkan BPJS Kesehatan membuat laporan rugi gitu ya. Nah, itu bisa dicek oleh misalkan pemerintah menyuruh auditor independen ya untuk membuat atau melakukan jasa atestasi atau membuat laporan tertulis apakah laporan keuangan BPJS itu apakah benar ataupun ada yang diselewengkan. Itu tadi jasa yang merupakan penjaminan. Sedangkan jasa yang bukan penjaminan ialah jasa yang independen meliputi jasa akuntansi. Jadi kalau kita punya perusahaan bingung untuk menghitung laba rugi atau keuangan administrasi perusahaan kita, bisa menggunakan jasa akuntan publik. Nah, ini biasa digunakan oleh pengusaha UMKM kecil menengah yang harus mengajukan NPWP itu yang hitung NPWP kan harus ada pembukuannya, bisa minta tolong atau menggunakan jasa akuntan publik. Kemudian jasa perpajakan. Nah, misalkan sekarang YouTuber juga ditarik pajak ya. Nah, YouTuber kan untuk ngitung pajaknya juga bingung. Nah, seperti itu kita bisa menggunakan jasa auditor atau akuntan publik untuk menghitungkan berapa pajak yang harus kita bayarkan. Nah, biar tidak kalau kita bayarnya kurang kan nanti didenda seperti itu. Atau bisa diberi tuntutan. Kemudian jasa konsultasi manajemen. Misalkan kita punya perusahaan yang stagnan, tidak berkembang terus, maka kita menggunakan jasa auditor untuk mengecek manajemen perusahaan kita ya, apanya yang salah, apanya yang menyebabkan perusahaan ini tidak berkembang atau malah merugi. Jadi kita bisa memperbaiki di bagian mana yang jelek dari jasa akuntan ini. Baik, sekian pelajaran kali ini. Nah, kita bisa bertemu lagi selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.